bernama Diki. Dia adalah mantan petinju profesional yang berhasil 2 kali memenangkan gelar juara dan menjadi petinju kebanggaan kota Lowell, Amerika Serikat. Sekarang Diki sudah pensiun. Dia hanya fokus melatih adiknya yang bernama Mick. Hari itu Diki sedang diwawancarai untuk pembuatan film dokumentasi kisah perjalanan hidupnya. Selama wawancara, Diki terus membangga-banggakan Mick. Ia yakin suatu saat nanti adiknya pasti bisa jadi juara juga sama sepertinya. Inilah kisah legenda 2 petinju bersaudara, yaitu Diki Eklund dan Mickey Ward. Siangnya di tempat latihan, semua bingung kenapa Diki belum datang juga, padahal sutradara ingin merekam bagaimana cara Diki melatih Mick. Tak lama kemudian ibu datang. Ibu adalah manajer Diki dan Mick. Karena nggak enak sama si sutradara, ibu lalu menunjukkan berita-berita saat Diki masih menjadi petinju sambil menunggu putranya itu datang. My son is going to surprise everybody. You're right, might have some trouble tonight. Semenjak pensiun, akibat salah pergaulan, Diki terjerumus jadi pecandu narkoba. Pas lagi asik dia baru ingat kalau siang ini sutradara mau ke tempat latihan. Saat sampai, dengan santai Diki menyapa semua orang. Waktu wawancara, Diki memberitahu besok adiknya akan bertanding melawan petinju bernama Membi. Meski belum terlalu jago, tapi dia yakin adiknya pasti bisa menang. Selesai wawancara singkat, mereka berdua pun mulai latihan. Don't embarrass yourself in front of Sugar Radio, Mick. Look, that's like 14 years ago or something. Everybody head. Oh, that's your punch. Malamnya, Diki lanjut wawancara di bar sambil berkumpul bersama keluarganya. Ketika semua sibuk ngobrol, Mick tertarik dengan seorang pelayan wanita bernama Sherlyn. Pas kenalan, awalnya Sherlyn cuek. Tapi saat melihat Mick menghajar pengunjung yang menggodanya, seketika dia kagum. Boleh juga nih cowok. Mick lalu ngajak gimana kalau malam minggu nanti kita kencan. Mendengar itu, Sherlyn mau. Esok paginya, waktu Mick, ibu, ayah, serta para kru film sedang bersiap berangkat menuju gedung pertandingan, lagi-lagi Diki telat. Mau gak mau, Mick dan ibu menjemput ke rumah temannya, tempat biasa Diki nongkrong. You know how important this fight is to me. Are you fucking... You do this on the date. Ma, White Brown over here. You want to help your husband? Sesampainya di hotel, Mick dan Diki menganalisa video pertandingan Membi. Di tengah analisa, ibu dan asistennya mengabarkan kalau Membi mundur gara-gara sakit. Satu-satunya lawan yang bisa dihadapi sekarang cuma petinju kelas berat bernama Mike. Mendengar itu, Mick ragu. Apa petinju kelas ringan sepertinya bisa menang melawan petinju kelas berat yang badannya lebih besar? Udah pasti kalah power. Tapi karena terus diyakinkan, akhirnya Mick setuju. Holy shit. Come on, look at the size of that guy. Walter weight? Hey, what I got? I'm okay. What couch if you get him to buy a couch like that? Whoa, turn around, damn it. I'm big, my man. What was the fucking bone? Get rid of the small. Come on. Come on, no, Mick. Just smashing one back. Mick kalah telak. Setelah pertandingan, di jalan pulang, Mick terus aja murung. Meski ibu dan Diki sudah berusaha menyemangati, dia tetap kecewa. Malam minggu, sesuai janji, Mick ngajak Sherlyn pergi kencan ke bioskop. Selesai nonton, Sherlyn bete. Kenapa dari tadi Mick kelihatan gak semangat? Mick pun cerita panjang lebar tentang kekalahannya kemarin. Ia juga lelah dengan sikap Diki yang tak pernah bisa profesional melatihnya. Jika begini terus, dia tak akan bisa maju. Mendengar cerita barusan, Sherlyn mencoba menyemangati.
Ia yakin suatu saat nanti Mick bisa menemukan jalan suksesnya sendiri tanpa bayang-bayang kakaknya. Di momen itu, mereka berdua terbawa suasana dan berciuman. 1 bulan kemudian, setelah dapat tantangan bertanding dari petinju amatir, ibu langsung mengumpulkan semuanya. Namun karena masih kecewa dengan pertandingan sebelumnya, Mick menolak bertanding. Ia terus menyalahkan Dickie sambil bilang kalau dia ingin punya tim yang lebih profesional. Jangan selalu cari pertandingan receh, tapi carilah pertandingan berkelas yang hadiah uangnya bisa untuk membiayai latihannya selama setahun. Mick ingin bisa cepat naik level jadi petinju profesional. Dickie pun mengerti. Jika masalahnya adalah uang, dia janji akan berusaha mencari dana untuk mendukung karir Mick di dunia tinju. Keesokan harinya, selesai wawancara terakhir, Dickie curhat soal Mick. Sambil mabuk, Dickie berkata, bagaimanapun caranya, meski harus merampok sekalipun, dia harus tetap dapat uang untuk mendukung adiknya. Ternyata ucapannya nggak main-main. Malam hari, Dickie bersama teman-temannya beneran ngerampok. Karena ada polisi, perampokan gagal. Dickie pun buru-buru kabur. Di restoran tak jauh dari lokasi Dickie, ketika Mick sekeluarga sedang makan malam, mendadak mereka dapat kabar kalau Dickie dipukuli polisi. Meski Sherlyn melarang ikut campur, tapi karena khawatir, Mick tetap menolong kakaknya. Akibat kejadian itu, tangan Mick cedera. Keesokan harinya, mereka berdua diadili di persidangan. Beruntung karena Mick tak ikut aksi pencurian, dia dibebaskan. Sedangkan Dickie, dia divonis penjara. Selama di penjara, hampir setiap hari Dickie sakau. Dia butuh sekali narkoba. Satu bulan berlalu, film dokumentari Dickie akhirnya tayang di TV. Malam itu, Dickie bersama para narapidana nonton bareng, sementara Mick dan ibunya nonton di rumah masing-masing. Awalnya Dickie bangga kisah hidupnya dijadikan film, tapi saat melihat bagaimana narkoba menghancurkannya, Dickie langsung terdiam. Ia baru sadar selama ini hidupnya berantakan. Di rumah selesai nonton, karena tahu ibunya pasti sedih, Mick menelpon dan menenangkan sang ibu. Di tengah obrolan, Sherlyn datang lalu memeluk dan menguatkan Mick. Hari demi hari berlalu, setelah cedera tangannya sembuh, Mick mulai kembali berlatih. Pagi hari di tempat latihan, ayah memperkenalkan seorang pengusaha sukses yang akan mensponsori Mick selama setahun penuh sekaligus jadi manajer barunya. Tapi ada syarat, si pengusaha mau Dickie dan ibu dikeluarkan dari tim. Jika sepakat, mulai minggu depan dia akan langsung mengatur jadwal tanding. Mendengar itu, Mick sangat ragu. Namun demi masa depannya, dia terpaksa setuju. Besoknya saat dapat kabar Mick pindah tim, ibu marah-marah. Dengan emosi, ibu dan anak-anak perempuannya bergegas pergi mencari Mick ke rumah Sherlyn. Waktu bertemu, ibu bilang dia kecewa kenapa Mick lebih percaya orang lain dibanding ibunya sendiri. Tapi apapun penjelasan Mick dan Sherlyn, ibu tetap tak mau dengar. Di tengah perdebatan, gara-gara saudara perempuan Mick terus ngompor-ngomporin, Sherlyn yang kesal ngajak gelut. Satu minggu kemudian, terlihat tim baru Mick berjalan sesuai harapan. Kali ini dia dapat jadwal tanding melawan petinju yang cukup terkenal bernama Hernandez. Mick berhasil menang KO di ronde keempat. Kepercayaan diri Mick pun kembali. Pertandingan demi pertandingan terus Mick lalui.
Suatu hari Mick datang menjenguk Diki di penjara. Di sana dia cerita banyak hal tentang tim barunya. Dia juga memberitahu besok dia akan bertanding melawan petinju bernama Sanchez. Diki yang khawatir mencoba menasehati, ingatlah manajer terbaik di dunia ini adalah ibu kita sendiri, bukan orang lain. Diki juga memberi saran saat melawan Sanchez nanti incar perut kirinya. Namun Mick terlihat sudah tak mau mendengar nasihat kakaknya lagi dan langsung pergi. Besoknya hari pertandingan melawan Sanchez pun tiba. Setelah kedua petinju memasuki arena, pertandingan dimulai. Mickey Ward is 31 years old. He could do something. Fights, do boxing, backs up. How about taking the saddest kinds of eating? And my point is that he does it. Which is what? Eva's going to throw in the towel. Mickey Ward showing nothing but this 3 points away from somewhere. I don't know what you're doing, Mickey. You're going to show me something soon, Mick. I'm going to stop the fight. Something to forgot you, sir. Mickey lost the first 5 rounds. It's on the cheek of Mickey Ward. Ward in the triple left hook. Ronde demi ronde, Mick terus diserang bertubi-tubi tanpa bisa melawan. Di sisi lain, di penjara, Diki memantau jalannya pertandingan lewat telepon dari ibunya. Diki berharap semoga adiknya mau mengikuti sarannya. One big shot to either change, Ward, and throw against double right hand by Sanchez. Backs up. Hingga di ronde ke-7, karena terus terpojok, Mick sempat jatuh. Beruntung dia segera bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, Mick mencoba mengikuti saran sang kakak. That's exactly what I'm saying. Come on, man! I'm talking about your most unlikely knockout. Don't believe what I just said. Mick berhasil menang KO. Selesai bertanding, waktu Mick sedang merayakan kemenangan, ketua panitia datang memberi selamat. Ia kagum, baru kali ini dia melihat teknik tinju seperti tadi. Karena merasa Mick punya bakat, ketua memberinya kesempatan bertanding di tingkat profesional untuk memperebutkan gelar juara. Mendengar tawaran barusan, Mick sangat senang. Sedikit lagi mimpinya terwujud. Beberapa hari kemudian, Diki akhirnya dibebaskan dari penjara. Ibu lalu mengantarnya ke tempat latihan. Saat sampai melihat Diki bebas, Mick lega. Namun ketika Diki bersiap ingin melatihnya seperti dulu lagi, Mick hanya terdiam. Satu sisi dia memang ingin kakak melatihnya, tapi di sisi lain dia sudah sepakat untuk mengeluarkan Diki dari tim. Mick pun berusaha menjelaskan pelan-pelan. Di ruang ganti, waktu mendengar semua penjelasan Mick, Diki kaget. Ia tak menyangka ternyata tak hanya mengeluarkan ibu, tapi Mick juga lebih memilih orang lain dibanding kakaknya sendiri. Diki begitu kecewa. Saat ingin pulang karena kesal, ibu berkata, ingatlah, tanpa taktik dari Diki, Mick tak akan bisa menang melawan Sanchez kemarin. Mendengar itu, Sherlyn dan pelatih Mick pun tersinggung. Di tengah perdebatan, Mick teriak menyuruh semua tenang. Jujur, sebenarnya ucapan ibu benar. Berkat taktik dari kakak, dia bisa menang melawan Sanchez. Karena itulah, Mick mohon tolong izinkan Diki melatihnya lagi. Pertandingan selanjutnya bukan pertandingan biasa. Dia butuh sekali pengalaman dan bantuan kakaknya. Sayangnya, sekeras apapun memohon, mereka tetap menolak. Mick harus percaya pada tim baru dan melupakan tim lamanya. Meski tim lama itu adalah keluarganya sendiri. Setelah Sherlyn dan pelatih pergi, ibu menenangkan Mick. Untuk mencairkan suasana, gimana kalau kalian berdua latih tanding? Mick dan Diki pun setuju. Tapi selama bertanding, Mick kelewat batas terlalu keras menghajar Diki. Ibu langsung buru-buru melerai. Melihat sikap ibu pilih kasih, Mick akhirnya melampiaskan seluruh isi hati yang selama ini dia pendam. Kenapa ibu selalu membela Diki? Apa-apa Diki terus. Apa Mick bukan anak ibu juga? Mendengar kalimat itu, ibu merasa bersalah lalu minta maaf. Di tengah kesedihan, tanpa mengucap sepatah kata pun, Diki pergi ke rumah Sherlyn sambil membawa kue. Di jalan, waktu papasan sama teman-temannya, awalnya Diki ingin ikutan make narkoba lagi. Tapi dia ingat dia sudah janji pada dirinya sendiri ingin berubah. Dengan santai, Diki memberikan kuenya untuk mereka lalu lanjut jalan. Sesampainya di rumah Sherlyn, ketika bertemu dari hati ke hati, Diki memohon tolong izinkan dia kembali mendukung Mick. Kini dia sudah berubah dan ingin memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Sekarang Mick baru aja dapat kesempatan bertanding di kelas profesional. Jangan gara-gara kita, Mick jadi kehilangan kesempatan emas ini. Melihat keseriusan Diki, Sherlyn luluh. Keesokan harinya, setelah semua baikan, adik kakak itu bisa kembali berlatih bersama lagi.
Beberapa bulan berlalu, setelah memenangkan pertandingan demi pertandingan, hari perebutan gelar juara akhirnya tiba. Hari itu terlihat Mick menantang sang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Neri. Ketika memasuki ring tinju, karena sebagian besar penonton adalah pendukung Neri, semua bersorak mengejek Mick. Saat wasit selesai memberi pengarahan, mereka berdua pun mulai bertanding. He's off with a good left jab. And a big uppercut by Neri. Here he bangs Ward to the body, which is Ward's specialty. Here and there. Like this. Very well when Neri stands at range. There's a good left hook by Neri. Neri digging his own right hand to the body. Lands on top for Mickey Ward. He's trying to match Neri blow for blow. And Ward, how about that? Look at this. Unbelievable. Pick up the tempo. I swear he's stepping up in class. 4 hard right hands. More assertive than Ward near the ring. Ward's going to have to step up a little. He's got to be more aggressive. Standing and trading shots at the same. Sure of what he wanted. So for Mickey Ward is increasing as the. That it's now Neri's make it seem. He's executing it. Punches like His technical plan was right. Southern with every punch. They are trying to. The fighter is Neri. Then in this kind of war. And Ward wobbled there. Big shots from Neri. Vicious. As he tries to finish Mickey. Neri goes to the body now. His legs. Selama pertandingan, karena terus disudutkan lawan, kaki Mick kehilangan stamina hingga dia terjatuh. Saat jeda, Dicky langsung menjelaskan taktiknya. Serang sisi kiri, kelemahannya ada di sisi kiri. Tak lama kemudian, bel berbunyi. If he's going to pick things up this round, and you got to do something that you're not. Neri is free to once again. Ward against the ropes. Neri continues to pound away. Misses by Neri. Now he backs Neri on. We're closer and closer. Just imagine if you bought a ticket. Come on, let's fight. Now it's as if to say, come on. He's his way back. Ward hurt Neri. He backs Neri on. Left hook to the body and an uppercut. Neri's ribcage. This to the body. Oh, and down. Say Neri has been 5 in 23 professional fights off Neri's gloves. With a body shot. Full way. As Mickey Ward, a huge left hook. Ward lands the hook. Lands the uppercut against there. Irish Mickey Ward. He's done it again. 8-pound TKO. Mick menang KO dan berhasil merebut gelar juara dunia.